Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada pagi siang hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya ingin untuk kita baca bersama-sama sebagai dasar daripada perenungan kita di minggu siang hari ini. Bagian pertama adalah Matius pasal 4. Ini dibacakan oleh kaum pria bersama-sama dengan saya. Kemudian bagian kedua akan dibacakan oleh kaum wanita, yaitu Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu ayat yang akan dibacakan oleh kaum wanita. Saya ulangi. Kaum pria kita membacakan Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sedangkan kaum wanita membacakan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang kaum pria lebih dahulu membacanya bersama-sama dengan saya. Kemudian setelah itu akan diikuti oleh kaum wanita. Kaum pria saya jemput kita bangkit berdiri. Walaupun kita sedikit orang, yang pria berarti yang tua, yang muda, pokoknya semua laki-laki. Dengan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Pencobaan di Padang Gurun. Ayat 1 dan seterusnya, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bukit Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuperintahkan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu Yesus meninggalkan dia, dan ingatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Selanjutnya kaum wanita, silakan membacakan dari Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, silakan bangkit berdiri. Dengan judul Perlengkapan Rohani. 2, 3. Sebab itu
Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu pagi siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memperhatikan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dari kedua perikop pembacaan Alkitab ini, saya memberikan sebuah judul, ujian dan pencobaan adalah keharusan. Ujian dan pencobaan adalah keharusan. Mengapa saya katakan bahwa ujian dan pencobaan adalah keharusan? Sebab kalau kita memperhatikan sejarah kehidupan manusia sejak awal sampai pada hari ini, yang namanya ujian dan pencobaan adalah merupakan sebuah fakta yang tidak pernah luput dari setiap orang. Tidak ada seorang pun yang luput dari ujian dan pencobaan. Mau orang percaya ataupun orang yang tidak percaya, dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan, di tengah-tengah dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Teristimewa bagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu bersama bahwa sejak dunia ini diciptakan, Allah menciptakan manusia dan memberikan keistimewaan kepada manusia untuk menguasai segala sesuatu. Tetapi di dalam kebebasan itu ada hal-hal yang diberikan sebagai perhatian, dan itu menjadi sebuah ujian yang dikehendaki oleh Allah bagi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan terbukti bahwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa menjalani hari-hari hidupnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia, ternyata mereka tidak lolos di dalam menghadapi ujian ataupun pencobaan di Taman Eden, yang kemudian berakibat pada kejatuhan manusia, hilang kemuliaan Allah. Lebih daripada itu, ketika Allah berinisiatif membentuk sebuah komunitas bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, mereka ditempatkan sebagai kepunyaan Allah yang setiap saat langkah hidupnya diiringi dengan kuasa, mujizat. Tetapi dalam keistimewaan itu mereka pun selalu diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, dan terbukti mereka banyak jatuh ke dalam ujian ataupun pencobaan, sampai kepada Yesus Kristus sebagai Adam kedua yang diutus lahir secara roh, memiliki dua dimensi kehidupan ilahi tapi juga kehidupan manusia. Dia sendiri pun diizinkan untuk mengalami ujian dan pencobaan di padang gurun, seperti yang baru saja kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Bukan hanya sampai di situ, kehidupan gereja Tuhan sejak mula-mula, murid-murid yang dipilih secara istimewa, dikuduskan dan diperlengkapi secara khusus untuk menjalani hal-hal istimewa. Petrus, Andreas, Yakobus dan seterusnya, Yudas, mereka pun sampai kepada titik-titik tertentu mereka mengalami yang namanya ujian dan pencobaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lebih-lebih kita yang hidup di akhir zaman ini, sadar ataupun tidak sadar, kita setiap saat diperhadapkan dengan berbagai ujian dan pencobaan. Kalau kita memperhatikan, mengapa tadi saya katakan bahwa ujian dan pencobaan adalah sebuah keharusan? Sejak manusia pertama jatuh, seperti yang tadi saya jelaskan atau sampaikan, ketika kedapatan mereka bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, Allah memanggil kedua pihak yang bertikai, yaitu Hawa dan juga ular. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Mereka menghadap Allah
Kemudian Allah memperlihatkan kepada mereka tentang betapa jauhnya mereka jatuh dan kehilangan kemuliaan. Lalu Allah menyatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya. Sejak itu Allah mendeklarasikan atau menyatakan bahwa kesempatan untuk ada perlawanan antara dunia, daging dan roh itu akan terjadi sepanjang zaman, termasuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Begitu banyak tantangan, persoalan yang terus diperhadapkan kepada kita. Sayangnya dalam kondisi seperti itu, banyak orang, terutama orang Kristen, tidak menyadari bahwa dia sedang diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, sehingga dia kurang memperhatikan potensi-potensi khusus atau karunia-karunia khusus yang Allah anugerahkan kepadanya. Minggu lalu saya katakan bahwa firman dan Roh Kudus merupakan karunia khusus yang diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara-saudara yang lain, mereka hanya mampu dengan potensi dasar. Sejak manusia diciptakan dan ditempatkan sebagai gambar wujud Allah, mereka memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi lebih daripada itu, mereka tidak memiliki nilai khusus. Tetapi kekristenan memiliki nilai khusus, memiliki keistimewaan, yaitu Tuhan memberikan firman dan Roh Kudusnya sebagai jaminan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mampu untuk menang dalam berbagai situasi, berbagai keadaan, termasuk ujian dan pencobaan. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita memperhatikan dari ujian atau pencobaan yang dialamatkan, diperhadapkan kepada Tuhan Yesus sebelum mulai pekerjaannya sebagai anak manusia, tapi juga anak Allah di dalam dunia ini selama 3,5 tahun. Ada 3 ujian atau pencobaan yang dialamatkan di situ. Yang pertama, ujian secara ekonomi terkait dengan makan dan minum. Ini adalah sebuah kebutuhan utama yang diperhadapkan kepada manusia semuanya. Mau orang percaya, orang tidak percaya, semua orang membutuhkan makan dan minum. Amin, Bapak Ibu. Makan dan minum seringkali juga tanpa sadar itu juga berpotensi untuk menimbulkan konflik-konflik, pertikaian, kesalahpahaman, bahkan sampai kepada pertengkaran antara suami dan istri, antara keluarga, anak dan orang tua, hanya karena persoalan makan dan minum. Apakah persoalan makan dan minum itu hanya terjadi pada zaman dahulu? Ujian dan pencobaan ketika kita memperhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim dan juga Rut pasal 1, ketika terjadi kelaparan di Bethlehem sebagai sebuah ujian atau pencobaan yang diperhadapkan kepada orang Israel. Bethlehem yang artinya kota roti, tapi bisa terjadi kelaparan. Itu merupakan sebuah kesempatan di mana Tuhan menguji umat percaya yang ada di sana. Dan dalam ujian pencobaan itu apa yang terjadi? Elimelek bergegas bersama istri dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem, kota roti itu, dan kemudian mereka pergi ke daerah Moab, daerah kafir. Di sana mereka berinteraksi, di sana mereka hidup tidak sesuai dengan kehidupan sebagai anak perjanjian. Mereka jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu merupakan gambaran bahwa kehidupan jasmani kita merupakan ada saat-saat tertentu di mana kita diuji melalui apa yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, yaitu kebutuhan jasmani. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh atau memberikan contoh-contoh konkret tentang apa yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan secara jasmani, yaitu terkait dengan makan dan minum. Ujian yang kedua adalah berbicara tentang kebutuhan akan spiritual, kebutuhan rohani, kehidupan ibadah, kehidupan iman daripada orang Kristen, di mana Yesus sendiri dibawa ke hubungan bait Allah kemudian diuji. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pengiringan kita kepada Tuhan melalui kekristenan kita, melalui iman dan keyakinan kita kepada Tuhan, tidak selamanya kita berada pada masa-masa yang baik, tapi masa-masa krisis itu akan terjadi, di mana pengiringan kita itu akan diuji, iman kita akan teruji,
Komitmen pelayanan kita akan teruji dengan berbagai situasi dan keadaan. Ada saat di mana kita akan tersinggung dengan pernyataan pendeta. Ada saat di mana kita akan tersinggung dengan pernyataan tua-tua jemaat. Ada saat di mana kita akan tersinggung dengan pernyataan daripada ketua pemuda kita atau koordinator pemuda, koordinator sekolah minggu, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Pada saat ketua panitia bicara, ada saat di mana kita bisa tersinggung dan lain sebagainya. Ujian iman dan keyakinan itu, marilah kita sadari bahwa setiap saat, kapan saja, di mana saja, termasuk dalam rumah Tuhan pun bisa hal itu terjadi. Kendati pun setiap saat kita berdoa, Tuhan jauhkan kami daripada ujian dan pencobaan. Tetapi kembali seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa sejak dahulu kalau kita perhatikan bahwa manusia, baik orang percaya ataupun orang yang tidak percaya, semuanya setiap saat diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Tetapi yang merupakan keistimewaan bagi kita, kita bangga menjadi anak Tuhan, adalah Allah memberikan rahasia-rahasia kehidupan yang berhasil dan beruntung, kehidupan yang berkemenangan melalui pembacaan kita pada hari ini. Itu ujian yang kedua. Kemudian ujian yang ketiga adalah tentang kebutuhan psikologis atau ujian tentang jabatan kekuasaan. Semua orang menginginkan kuasa. Ketika dia hidup, dia ingin dihargai, dia ingin dihormati, dia ingin punya ini, itu, dan seterusnya. Sebagai anak Tuhan memang kita tidak diajarkan untuk berkeinginan, tetapi kebutuhan itu selalu ada. Dan ada peluang, ada potensi di mana anak-anak Tuhan akan diperhadapkan dengan kekhususan ataupun keistimewaan. Kesempatan-kesempatan itu selalu terbuka bagi anak Tuhan, dan itu juga bagian daripada keistimewaan kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita berkesempatan ada di sana, kita memiliki kuasa, kita memiliki otoritas dimanapun kita berada. Dari hal yang paling kecil sebagai suami, bagaimana tanggung jawab kita? Apakah kita bersikap otoriter terhadap istri, terhadap anak-anak, dan seterusnya? Tidak. Ketegasan memang ada, tetapi tidak boleh kita mencuri atau mematikan karakter daripada keluarga kita, anggota keluarga kita. Istri kita tidak boleh kita menyampaikan hal-hal yang berlebihan yang kemudian menjatuhkan pikirannya, hatinya, perasaannya, mencoreng dia, dan dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya terlihat dari air matanya. Itu tidak boleh. Amin, Bapak Ibu. Demikian juga istri-istri terhadap suami. Ada punya otoritas, ada punya kuasa, ada punya kehendak bebas, tetapi jangan sampai mencederai wibawa dan otoritas yang Tuhan taruh melalui seorang suami. Berkat Allah turun melalui Yesus Kristus. Yesus turun kepada suami, suami turun kepada istri, istri kepada anak. Tapi kalau salah satu dikebiri keistimewaannya, maka menjadi rusak. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi ujian dan pencobaan tentang kekuasaan. Hari-hari ini mungkin kita di tempat ini belum ada yang menjadi pejabat, tetapi dengan tanda-tanda keberkatan Tuhan yang hari-hari ini kita lihat melalui wadah gereja Kristen kita Indonesia, yang mungkin dalam pandangan manusia gereja kecil, tetapi hari-hari ini Tuhan mulai buka kesempatan di mana anak kita mulai diorbitkan satu persatu. Akan tiba waktunya engkau punya tempat, engkau punya kesempatan. Tapi ketika ada di sana, marilah kita perhatikan, jangan karena jabatan, jangan karena kuasa, kemudian kita sujud dan menyembah kepada hal-hal yang tidak pada porsinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah sebuah contoh. Tiga ujian, tiga hal yang Tuhan atau pencobaan yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 4 tadi. Kemudian tentang kehidupan kita di akhir zaman, apakah kita masih ada kesempatan atau kita bisa diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu? Terlalu bisa, dan hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Ketika hal itu terjadi, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam bacaan kedua yang dibacakan oleh kaum wanita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15.
tentang perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada 3 kata kerja yang diungkapkan dalam bacaan bagian pertama ini, supaya kamu dapat bertahan. Yang kedua, melawan. Yang ketiga, berdiri. Untuk bisa bertahan, untuk bisa berdiri, untuk bisa melawan, apakah cukup dengan kepintaran kita? Apakah cukup dengan jabatan kita? Apakah cukup dengan uang kita? Apakah cukup dengan harta kekayaan kita? Tidak. Tetapi firman Tuhan begitu jelas bagi kita. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruhnya, bukan cuma satu, tapi seluruh perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita. Dan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya diberikan kepada orang-orang yang mengaku percaya, orang-orang Kristen, para petobat-petobat yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan dan belajar setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Hal pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kehidupan yang kuat dalam menghadapi ujian dan pencobaan adalah bila kita tetap mempertahankan kehidupan sebagai pribadi yang benar. Memang pada dasarnya manusia tidak ada yang benar, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, sehingga kita bisa disebut orang benar. Apakah kita bisa disebut orang benar? Bisa. Kendati pun pada dasarnya kita bukan orang benar, tapi karena ketika kita percaya kepada Tuhan, kita dibenarkan. Apakah cukup pada saat kita percaya kemudian dibenarkan? Tidak. Ada kewajiban-kewajiban, ada hal-hal tertentu yang kita perhatikan selama kita hidup. Kita belajar berkomitmen untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, tadi malam di dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan 2 hal yang paling mendasar dalam kekristenan kita, dan saya sebagai gembala menyadari bahwa 2 hal ini belum kita lakukan dengan baik. Dan itulah sebabnya kita masih banyak kelemahan, kekurangan. Walaupun memang gereja ketika ada di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi kita terus belajar untuk membenahi diri. 2 hal yang saya renungkan adalah bahwa gereja yang kuat di akhir zaman, gereja bukan hanya berbicara soal organisasi, tidak, tapi gereja memang betul adalah organisasi dari sisi aspek organisasinya, tapi gereja juga adalah persekutuan. Gereja juga adalah organik. Manusia yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai gereja. Yang pertama adalah mezbah itu harus dibakar setiap saat, yaitu melalui kehidupan doa. Doa di gereja, tapi juga doa-doa pribadi, doa dalam keluarga. Hal ini ketika tidak dilakukan, kita gampang jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri berkata bahwa
kamu jatuh ke dalam pencobaan karena kamu tidak berdoa. Amin Bapak Ibu. Marilah kita menjadi pendoa-pendoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Berdoa bagi gembala kita, berdoa bagi anak-anak kita, berdoa bagi orang tua kita, berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kita yang hari-hari ini diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal pertama. Hal kedua adalah mimbar. Mimbar itu harus disucikan dari berbagai motivasi yang tidak berkenan. Mimbar itu hanya bisa terbuka bagi kebenaran yang dinyatakan. Mimbar tidak boleh dipakai untuk sekedar menyenangkan telinga daripada mereka yang mendengar. Tidak boleh mimbar itu digunakan sekedar menyenangkan mata daripada orang yang melihat. Tetapi mimbar walaupun tidak dihiasi bagus seperti ini, tapi hal utama dalam mimbar itu adalah menyatakan kebenaran. Dan memang dunia ini tidak bersahabat dengan kebenaran. Dunia pada hakikatnya menolak kebenaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, dua hal ini dalam perenungan tadi malam saya terus mendoakan agar kita semua, teristimewa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berdiri di atas panggilan yang kuat untuk menyatakan kebenaran ini. Jadi hal pertama berdasarkan bacaan kita tadi dikatakan bahwa jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, tidak kompromi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang kemudian berpotensi untuk mengaburkan atau membuat kehendak Allah, membuat kebenaran Allah itu menjadi samar-samar ataupun tidak terlihat oleh karena manipulasi ataupun juga oleh karena kekafiran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu adalah hal pertama tentang berikat pinggang kebenaran. Dan berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, berbaju sirahkan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan di sini bukan berarti bahwa segala sesuatu harus kita lakukan dengan sama rata, tidak. Tapi keadilan yang dimaksudkan di sini adalah memposisikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau engkau adalah seorang suami, posisikanlah dirimu sebagai suami, penuhilah, tunaikanlah tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Kalau engkau adalah seorang istri, mengambil posisi sebagai seorang istri sejati dan penuhilah tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Kalau engkau adalah seorang anak, posisikan dirimu sebagai seorang anak, penuhi tanggung jawabmu sebagai seorang anak dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak terpaksa, tapi engkau melakukan itu dengan baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbaju sirahkan keadilan. Kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi dimanapun kita berada di dunia kerja. Ada momen-momen tertentu di mana kita salah menggunakan kewenangan ataupun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga keadilan itu tidak nampak. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk bersikap adil. Kenapa keadilan itu perlu? Karena kita adalah makhluk sosial. Setiap saat diperhadapkan dengan interaksi, bukan hanya dengan keluarga inti, bukan hanya dengan keluarga besar, tapi dengan siapapun juga, dimanapun juga. Ketika kita diizinkan Tuhan, di sana kita dituntut untuk berlaku adil, memposisikan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan haknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal kedua. Kemudian hal ketiga,
kaki berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Betul, secara prinsip kita tahu bahwa hari-hari ini sejarah membuktikan bahwa yang nampak memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah para penginjil, para misionaris, para pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apakah tugas tanggung jawab pemberitaan Injil itu hanya sebatas mereka yang memiliki tanggung jawab tertentu? Tidak. Semua orang percaya, semua orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Amin. Dan itu harus menjadi ciri khas dari Gereja Kristen Alkitab Indonesia, karena logo kita mengambil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 yang merupakan amanat agung, amanat pemberitaan Injil. Itu menjadi ciri dalam pelayanan kita, sehingga siapapun dia, lebih daripada itu kita memiliki nama Gereja Kristen Alkitab. Kita memiliki sebuah tanggung jawab. Kita semua sebagai orang percaya adalah suratan Kristus yang terbuka. Kita tidak hanya memberitakan Injil ketika kita berdiri di atas mimbar, tetapi kita memberitakan Injil melalui perilaku kita, pikiran kita, kata kalimat kita, cara berkomunikasi kita, di mana saja kita berada, di kantor, di kebun, di pasar, atau di sekolah, di kampus, di mana saja kita berada, kita memiliki tanggung jawab berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Saya berpikir bahwa ada saat di mana kita sama-sama membuat sebuah komitmen atau membuat sebuah niat, di mana satu orang berusaha untuk 1 tahun itu membawa 1 jiwa. 1 orang saja dalam jemaat kita 1 tahun membawa 1 jiwa, maka tahun depan jumlah kita hari ini akan 2 kali lipat kalau kita punya komitmen bahwa selama 1 tahun saya berusaha saja 1 orang saja dari teman saya, entah teman kerja kantor, teman sekolah, atau teman lingkungan di mana kita berada, saya berusaha bawa 1 orang saja, maka percayalah tahun depan kita harus tambah kursi kalau memang kita belum bangun gereja baru, karena jiwa akan bertambah. Amin Bapak Ibu. Apakah hal itu mustahil? Mustahil kan tidak? Tidak. Itu tidak mustahil. Karena apa? Karena kita memiliki keistimewaan. Firman dan Roh Kudus itu menjadi bagian kita, bukan hanya menjadi bagian dari gembala, bukan hanya menjadi bagian daripada para evangelis, bukan hanya menjadi bagian daripada majelis jemaat, tapi bagian kita semua. Tadi dikatakan bahwa kakimu itu harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Bagaimana temanmu ikut kau datang sembahyang kalau di pangkalan kau bikin masalah? Bagaimana temanmu sembahyang kalau di pasar kau tidak pernah senyum? Bagaimana temanmu datang ikut sembahyang di kantor bermasalah, kau bikin utang banyak di kantor? Bagaimana orang di kantor bisa tertarik dan ikut kau datang sembahyang kalau kau banyak masalah? Amin Bapak Ibu. Halo. Di kampus itu bagaimana teman bisa ikut kau datang kalau di kampus saja kau tidak pernah kuliah dengan tertib? 1 minggu kau hanya masuk 2 kali. Orang pemalas mana mungkin diikuti teman? Amin enggak? Halo anak muda. Bagaimana teman klub yang main bola tuh, dia mengikut kau datang sembahyang, setiap kali bertanding kau selalu makan lidah dan rasa-rasa mau pukul teman yang bersalah terus. Ya John dia main bola ini, tapi John tidak pernah pukul orang di lapangan toh. Tete belum pernah nonton jadi tidak tahu. Di mana saja engkau berada, engkau punya tanggung jawab berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kalau tangan itu, mulut itu berat untuk bersaksi tentang Injil, keselamatan Allah, hidupmu itu saja menjadi suratan Kristus yang terbuka. Hidupmu itu kalau baik, pasti sudah menjadi merupakan daya tarik yang menarik banyak orang datang kepada Kristus. Bisa enggak? Setiap orang pulang hari ini, kita yang hadir berkomitmen dalam hatinya dan berdoa, Tuhan saya mau tahun depan saya bawa 1 orang. Amin Bapak Ibu. 1 tahun 1 orang loh.
Bukan 1 tahun itu kau bawa 10 orang, kan tidak. 1 tahun 1 orang. Tapi kalau bisa 10 tidak ada yang mustahil, puji Tuhan. Tapi minimal 1 orang saja kau berusaha untuk bawa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa hidup berkemenangan. Kita terlepas dari ujian pencobaan kalau kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Karena apa? Injil itu kekuatan Allah yang bukan hanya menyelamatkan orang lain, tapi termasuk kita yang memiliki kerelaan untuk berkomitmen memberitakan Injil melalui pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kita. Allah bertanggung jawab untuk membela firman yang kita selalu beritakan kepada orang lain. Itulah sebabnya banyak orang pemberita Injil yang memiliki ketaatan penuh. Allah bertanggung jawab atas hidup mereka. Walaupun gaji mereka tidak jelas, walaupun pendapatan mereka tidak tahu dari mana datangnya, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Bukan hanya mereka, anak cucu mereka dipastikan diberkati Tuhan. Karena apa? Ada kerelaan, bukan terpaksa, bukan karena uang, bukan karena ada motivasi yang lain-lain, tapi murni untuk mempertahankan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya yakin kita semua mau diberkati. Perhatikanlah hal-hal yang dia sampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi juga kepada kita di siang hari ini. Yang berikut adalah perisai iman. Perlengkapan senjata Allah yang berikut adalah perisai iman. Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kebanyakan kita itu berpikir bahwa iman yang kita miliki itu dinyatakan ketika kita berdoa, dan kita mengimani atau kita meyakini bahwa doa itu pasti akan dijawab. Sebetulnya iman itu bukan hanya sebatas di situ, tetapi dikatakan bahwa iman itu bertumbuh ya, atau muncul dari pendengaran akan firman. Tapi kalau firman itu tidak pernah didengar atau dengar tapi tidak meyakini sebagai kekuatan Allah seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, maka firman itu tidak akan melakukan apa-apa. Bukan karena Tuhan kita itu kurang kuasa untuk menolong kita, bukan karena Tuhan kita itu kurang kemampuan untuk menolong dan memberkati kita. Tidak, Dia sekali Allah tetap Allah, sekali Tuhan tetap Tuhan. Sebagai penyelamat tetap penyelamat. Tetapi yang merupakan persoalan adalah diri kita sendiri. Cara pandang dan cara hidup kita di hadapan Tuhan itu bermasalah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bukan engkau menginginkan sesuatu yang lain atau sekedar mengharapkan, tetapi iman itu merupakan sebuah pernyataan kepercayaan kita kepada Allah. Ketika kita mendengar firman dan kemudian kita mengimani atau kita meyakini bahwa itu adalah kekuatan Allah yang harus saya ikuti, yang harus saya miliki, dan itu adalah iman. Kalau hal itu ada pada kita, percayalah bahwa Allah yang mengerjakan iman di dalam diri kita melalui kekuatan kuasa rohnya tidak akan membiarkan iman itu berlalu begitu saja, tetapi akan berdampak pada waktunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, selanjutnya adalah ketopang keselamatan. Ini berbicara tentang pengharapan. Sebagai orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan harus berpengharapan. Tidak salah kita punya kemampuan-kemampuan tertentu atau potensi-potensi tertentu di mana olehnya kita berharap. Tetapi sebagai anak Tuhan, kau boleh punya uang, kau boleh punya keluarga yang bisa membantu menolongmu, tapi lebih daripada itu, engkau harus menggantungkan harapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan ada di pihak kita, orang tuamu mungkin sudah tidak ada, atau mungkin ada tapi sudah tidak berdaya, tapi Tuhan punya cara untuk menolong engkau.
Kita bisa keluar dari berbagai situasi keadaan yang tidak menentu. Ujian dan pencobaan yang hari-hari ini merupakan persoalan kita hadapi dan seolah-olah kita tidak sanggup menjalaninya. Percayalah bahwa Tuhan pasti melepaskan kita kalau kita mendengarkan firman dan kemudian memiliki iman. Di dalamnya ada pengharapan. Kita pasti diizinkan Tuhan untuk keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, yang berikut adalah pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Orang yang tidak membaca firman dan tidak menaatinya, dia seperti orang yang mau berpergian berperang, tapi dia tidak memiliki senjata. Bagaimana kau bisa berperang kalau kau tidak punya senjata? Sedang sementara ujian dan pencobaan itu merupakan peperangan rohani, bukan peperangan secara jasmani. Peperangan rohani. Allah memberikan kepada kita pedang roh, yaitu firman. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus bisa berhasil mengalahkan atau mematahkan strategi tipu muslihat daripada iblis ketika mencobanya di padang gurun, dari Injil Matius pasal 4 yang tadi kita baca, dia mengalahkan dengan cara apa? Dia mengalahkan dengan cara apa? Sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Artinya perbendaharanya itu ada firman. Kalau pengetahuanmu tentang firman itu kosong atau tidak punya niat untuk melakukan firman Tuhan, bagaimana engkau bisa mampu mengalahkan musuh? Dengan kekuatan apa? Pedang kita tidak punya, yaitu firman kita tidak punya. Yesus bisa memenangkan pencobaan di padang gurun karena dia menggunakan pedang, yaitu firman. Hawa jatuh ke dalam pencobaan di Taman Eden karena dia tidak menggunakan pedang. Iblis itu pintar sekali untuk memutarbalikkan firman. Dia tahu bahwa kita itu hidup oleh karena firman, makanya dia coba kita juga harus pakai firman. Adam dan Hawa jatuh itu dia putar balik firman di Taman Eden. Orang Israel pun jatuh ke dalam berbagai persoalan itu karena iblis dengan kecerdikannya memutarbalikkan firman, dan mereka terkecoh setiap saat. Mereka jatuh, mereka tergelincir. Tetapi Yesus menunjukkan ketaatan penuh pada kehendak Allah Bapa. Dia memiliki perbendaharaan hidupnya itu dipenuhi dengan firman, sehingga dia bisa mampu mematahkan tipu muslihat iblis. Jadi marilah kita memenuhi hidup kita dengan pedang roh. Sebab perlawanan kita adalah melawan iblis, penghulu-penghulu udara. Dan iblis takut kalau firman itu dikedepankan. Coba Bapak Ibu perhatikan di YouTube dan di mana-mana saya coba perhatikan. Ketika iblis itu diusir oleh hamba-hamba Tuhan yang berdoa mengusir setan, kamu perhatikan. Begitu sebut firman, langsung dia kepanasan. Coba perhatikan saja pelepasan, doa-doa pelepasan yang dilakukan, mau di video-video ataupun yang selama ini Anda perhatikan. Ketika firman itu dikumandangkan, iblis itu menjadi panas. Dia menjadi takut, dia merasa terbakar, dia merasa tidak berdaya. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, kalau ada firman dalam hidupmu, percayalah bahwa engkau pasti akan menang dari situasi yang satu kepada situasi yang lain. Ujian dan pencobaan memang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa menghindar dari kejatuhan dengan cara menyimpan firman dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Marilah kita mendengar firman dan menyimpan firman di dalam diri kita sebagai ciri kehidupan orang percaya. Karena itu adalah pedang roh. Kenapa kita harus memiliki firman? Karena setiap saat kita sedang diperhadapkan dengan perlawanan, kita diperhadapkan dengan permusuhan. Karena kenapa harus ada perlawanan dan permusuhan setiap saat? Kembali apa yang tadi saya katakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, Allah berkata bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunan dan keturunannya. Jadi orang percaya kalau tidak pernah diuji dicoba berarti kekristenannya belum jelas. Kalau dia jelas dari anak Tuhan, pasti banyak ujian cobaan. Karena apa?
Iblisnya dulu temannya itu, sekarang dia sudah jadi musuh. Makanya lihat, yang sudah baptis kemudian dia hidup itu nanti tiap hari dihadapkan dengan tantangan dan persoalan. Kalau dia tidak sadari, nanti dia jatuh terus. Tapi kalau dia sadari bahwa saya anak Tuhan, saya harus menang, saya harus kalahkan iblis, saya harus kalahkan setan, itu ujian dan cobaan itu tidak berdaya. Saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak sorga, saya adalah anak kerajaan, memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk menang dalam berbagai ujian dan pencobaan. Amin. Harus menang, jangan kalah dengan kekuatan dunia, jangan kalah dengan tipu muslihat iblis. Iblis itu senang kalau kita itu lupa diri. Dengan dia memberikan hal-hal yang seolah-olah itu baik, kita tenang, kita happy-happy, kita senang, kita lupa diri. Kita tidak pernah berdoa. Kalau ada masalah, tiap hari kita berdoa, mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas. Satu hari bisa berdoa berapa kali, dan itu tanpa sadar engkau sedang berjaga-jaga, engkau sedang berperang. Tapi ketika engkau dapat kesempatan yang baik dan kemudian doa pun tidak pernah engkau lakukan, firman tidak pernah engkau bacakan, engkau sedang ditiup angin sepoi-sepoi dari iblis itu sedang meniup engkau. Engkau lupa diri. Tunggu waktunya untuk engkau jatuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ayat yang ke-17 dan seterusnya dikatakan, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi yang terakhir adalah berdoa. Marilah kita menjadikan hidup kita ini sebagai para pendoa-pendoa. Mungkin di gereja belum pernah dipanggil atau dipercayakan oleh pemimpin pujian, oleh pendeta untuk memimpin doa. Bukan berarti bahwa engkau tidak berdoa, bukan berarti bahwa engkau bukan anak Tuhan. Tidak, kita tetap anak Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Doa itu harus dengan, apakah dengan kata-kata yang harus bagus? Tidak. Iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Apapun bahasamu, apapun kata kalimatmu, percaya ketika kita alamatkan kepada pribadi yang benar, dia tahu sampai kedalaman hati, dan dia akan memberkati kita. Dengan demikian, hal yang ingin saya jadikan penekanan hari ini, marilah kita sadar bahwa ujian dan pencobaan merupakan sebuah kenyataan hidup manusia sepanjang sejarah. Siapapun dia, kapanpun waktunya, setiap saat pasti diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Ujian dan pencobaan itu datang dari mana? Dari berbagai cara, dalam berbagai situasi dan keadaan. Tapi 3 pencobaan yang dialamatkan kepada Tuhan Yesus dalam bacaan kita Injil Matius pasal 4 tadi merupakan gambaran bahwa 3 hal yang merupakan kebutuhan utama dalam hidup manusia sepanjang zaman itu juga dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Sampai ada persoalan makan minum sekalipun itu dipakai iblis untuk menguji. Kalau ujian pencobaan merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan, dengan cara apakah kita bisa mampu bertahan dalam kekristenan kita? Firman Tuhan memberikan pengajaran yang jelas. Perlengkapan senjata Allah yang diajarkan melalui firman Tuhan pada pagi siang hari ini dalam Efesus pasal 6. Marilah kita perhatikan itu. Baca baik-baik di rumah, renungkan, dan berkomitmenlah untuk melakukan. Percayalah bahwa ketika itu yang kau lakukan, maka itu bertanda bahwa kekuatan Allah telah menjadi bagian kita. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita pasti menang dari situasi yang satu kepada situasi yang lain. Memang kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa ujian dan cobaan tidak akan pernah selesai dalam hidup manusia. Selama kita masih hidup, ujian dan cobaan tetap ada. Kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa hindari dari kejatuhannya kalau kita memiliki firman. Firman melalui pedang roh atau melalui perlengkapan senjata rohani yang telah kita dengar. Mari kita renungkan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Roh Kudus yang punya firman ini mampukan kita untuk hidup, mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Sebab dengan demikian kehidupan kita akan menjadi berhasil, beruntung, dan kita menang atas ujian dan pencobaan. Kita berdoa.